Kesimpulan, suku Sochotri adalah salah satu komunitas paling unik di dunia. Kehidupan mereka yang sederhana, bahasa kuno yang masih bertahan, hubungan mendalam dengan alam, serta budaya yang kaya menjadikan mereka warisan manusia yang sangat berharga. Pulau Socotra bukan hanya tempat dengan pemandangan aneh. Asal-usul dan kehidupan di Pulau Socotra. Pulau Socotra merupakan bagian dari negara Yaman dan terletak di antara Laut Arab dan Samudra Hindia. Karena lokasinya yang terpencil, kehidupan masyarakat Sochotri berkembang dengan sangat unik. Sebagian besar masyarakat Sochotri tinggal di desa-desa kecil yang tersebar di daerah pegunungan, pesisir, dan gurun berbatu. Mereka hidup sederhana dengan mengandalkan alam sebagai sumber utama kehidupan. Aktivitas sehari-hari masyarakat Sochotri meliputi menggembala kambing dan domba, memancing di laut, mengumpulkan madu alami, bertani kurma dan tanaman lokal, berdagang hasil alam. Meskipun modernisasi mulai masuk ke pulau tersebut, banyak masyarakat Sochotri masih mempertahankan gaya hidup tradisional yang diwariskan turun-temurun. Bahasa Sochotri bukan sekadar alat komunikasi bagi masyarakat di Socotra, melainkan bagian penting dari identitas dan warisan leluhur mereka. Di tengah keterasingan pulau yang jauh dari pusat peradaban besar, bahasa ini berhasil bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun tanpa banyak berubah. Berbeda dengan bahasa Arab modern yang digunakan di banyak wilayah Yaman dan Timur Tengah, bahasa Sochotri memiliki bunyi, pengucapan, serta kosakata yang sangat khas. Banyak peneliti bahasa menganggap bahasa Sochotri sebagai salah satu bahasa paling unik di dunia karena masih mempertahankan unsur-unsur kuno yang sudah hilang dari bahasa Semitik lainnya. Selama berabad-abad, masyarakat Sochotri tidak mengenal sistem tulisan resmi untuk bahasa mereka. Semua pengetahuan diwariskan secara lisan, cerita rakyat, legenda, puisi, lagu, hingga sejarah keluarga disampaikan dari generasi ke generasi melalui percakapan dan hafalan. Di malam hari, para tetua desa sering menceritakan kisah-kisah lama kepada anak-anak dan cucu mereka. Cerita tersebut biasanya berisi legenda tentang laut, badai besar, pegunungan misterius, hingga kisah perjalanan nenek moyang mereka di Pulau Socotra. Tradisi lisan ini membuat masyarakat Sochotri memiliki kemampuan menghafal yang sangat kuat. Puisi dan lagu tradisional menjadi salah satu cara penting untuk menjaga bahasa tetap hidup di tengah masyarakat. Bahasa Sochotri juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan alam. Banyak kosakata mereka menggambarkan kondisi cuaca, bentuk pegunungan, arah angin, hingga jenis tumbuhan dan hewan yang hanya ditemukan di Socotra. Hal ini menunjukkan betapa dekatnya kehidupan masyarakat dengan lingkungan sekitar mereka. Bagi masyarakat Sochotri, bahasa bukan hanya warisan budaya, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas komunitas. Ketika mereka berbicara dalam bahasa Sochotri, mereka merasa terhubung dengan leluhur dan sejarah panjang pulau tersebut. Namun seiring berkembangnya zaman, bahasa Sochotri mulai menghadapi tantangan besar. Masuknya pendidikan formal, televisi, internet, dan media sosial membuat penggunaan bahasa Arab modern semakin dominan, terutama di kalangan generasi muda. Banyak anak-anak Sochotri kini tumbuh dengan menggunakan bahasa Arab di sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, kemampuan berbahasa Sochotri perlahan mulai berkurang. Sebagian generasi muda bahkan tidak lagi memahami kosakata tradisional yang dulu sering digunakan para tetua. Kondisi ini membuat banyak orang khawatir bahasa Sochotri suatu hari bisa menghilang jika tidak dijaga dengan baik. Meski demikian, masyarakat lokal tetap berusaha mempertahankan bahasa mereka. Para tetua adat terus mengajarkan bahasa Sochotri kepada anak-anak melalui cerita, lagu, dan percakapan sehari-hari. Beberapa peneliti dan organisasi budaya juga mulai mendokumentasikan bahasa ini agar tidak hilang ditelan modernisasi. Di tengah arus globalisasi yang terus berkembang, bahasa Sochotri menjadi simbol perjuangan sebuah komunitas kecil untuk menjaga identitas mereka. Bahasa tersebut bukan hanya kumpulan kata-kata, tetapi juga cerminan sejarah, budaya, dan cara hidup masyarakat Pulau Socotra yang telah bertahan selama berabad-abad. Hubungan dekat dengan alam. Kehidupan masyarakat Sochotri sangat bergantung pada alam. Mereka hidup berdampingan dengan lingkungan unik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia.
Pulau ini terkenal dengan pohon langka bernama Dragon Blue Tree yang memiliki bentuk seperti payung raksasa. Pohon ini menghasilkan getah merah yang sejak zaman kuno digunakan sebagai obat, pewarna, hingga bahan ritual tradisional. Selain itu, masyarakat Sochotri juga memanfaatkan berbagai tanaman lokal untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk obat-obatan alami dan bahan makanan. Bagi masyarakat Sochotri, alam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi bagian penting dari kehidupan spiritual dan budaya mereka. Di tengah kerasnya kehidupan di Socotra, masyarakat Sochotri tetap menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Keterasingan pulau selama ratusan tahun membuat banyak kebiasaan lama masih bertahan hingga sekarang, bahkan ketika dunia luar mulai perlahan masuk ke kehidupan mereka. Bagi masyarakat Sochotri, tradisi bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi bagian penting yang menjaga hubungan antar keluarga dan komunitas tetap kuat. Nilai kebersamaan sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Hampir setiap kegiatan besar dilakukan bersama-sama, mulai dari membangun rumah, menggembala ternak, hingga merayakan pernikahan dan festival desa. Gotong royong menjadi kebiasaan yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Ketika ada keluarga yang mengalami kesulitan, masyarakat desa biasanya datang membantu tanpa diminta. Semangat saling menjaga inilah yang membuat hubungan sosial masyarakat Sochotri tetap erat meskipun hidup di lingkungan yang keras dan terpencil. Salah satu bagian penting budaya Sochotri adalah musik tradisional. Lagu-lagu mereka biasanya dinyanyikan dalam bahasa Sochotri dan berisi cerita tentang kehidupan, cinta, laut, perjalanan, hingga alam sekitar. Musik dimainkan menggunakan alat sederhana, sementara nyanyian dilakukan bersama-sama saat berkumpul atau merayakan acara tertentu. Selain musik, puisi lisan memiliki posisi yang sangat penting dalam budaya mereka. Para tetua dan penyair desa sering melantunkan puisi yang diwariskan secara turun-temurun. Puisi tersebut tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga cara untuk menyampaikan sejarah, nasihat hidup, dan kisah leluhur kepada generasi muda. Di malam hari, masyarakat kadang berkumpul di sekitar rumah atau tempat terbuka sambil mendengarkan cerita rakyat yang diceritakan para orang tua. Cerita tentang badai laut, pegunungan misterius, makhluk gaib, dan perjalanan nenek moyang menjadi bagian dari kehidupan sosial yang mempererat hubungan antar generasi. Tarian adat juga masih dilakukan dalam berbagai perayaan penting seperti pernikahan, festival desa, atau acara syukuran. Tarian ini biasanya dilakukan secara berkelompok dengan gerakan sederhana namun penuh makna. Irama musik dan nyanyian tradisional menciptakan suasana hangat yang menggambarkan kebersamaan masyarakat Sochotri. Dalam kehidupan sehari-hari, pakaian tradisional masyarakat Sochotri dibuat sederhana dan menyesuaikan kondisi cuaca pulau yang panas dan kering. Para pria biasanya mengenakan pakaian longgar yang nyaman digunakan saat bekerja di luar ruangan. Sementara perempuan memakai pakaian tradisional dengan penutup kepala yang melindungi mereka dari panas matahari dan angin gurun. Keluarga memiliki peran sangat besar dalam kehidupan masyarakat Sochotri. Anak-anak diajarkan sejak kecil untuk menghormati orang tua dan mendengarkan nasihat tetua adat. Para tetua dianggap sebagai penjaga pengetahuan dan tradisi, sehingga pendapat mereka sangat dihormati dalam berbagai keputusan penting. Pernikahan di masyarakat Sochotri juga bukan hanya urusan dua orang, melainkan peristiwa besar yang melibatkan seluruh keluarga dan komunitas desa. Persiapan dilakukan bersama-sama, mulai dari memasak makanan hingga mengatur perayaan yang biasanya berlangsung meriah dengan musik dan tarian tradisional. Meski modernisasi mulai membawa perubahan, banyak masyarakat Sochotri masih berusaha mempertahankan budaya mereka. Mereka menyadari bahwa tradisi adalah bagian penting dari identitas yang membedakan mereka dari masyarakat lain di dunia. Namun tantangan untuk menjaga budaya tradisional semakin besar. Generasi muda mulai banyak mengenal budaya luar melalui internet dan media modern. Sebagian tradisi lama perlahan mulai jarang dilakukan, terutama di daerah yang lebih dekat dengan perkembangan modern. Masuknya modernisasi ke Socotra membawa perubahan besar yang sebelumnya hampir tidak pernah dirasakan masyarakat Sochotri. Selama bertahun-tahun, pulau ini hidup dalam keterasingan dengan ritme kehidupan yang tenang dan sederhana. Namun ketika dunia mulai mengenal keunikan Socotra, perubahan perlahan mulai terjadi.
Pembangunan jalan, hadirnya kendaraan, jaringan komunikasi, serta meningkatnya kunjungan wisatawan membuka akses baru bagi masyarakat lokal. Anak-anak muda kini mulai mengenal telepon pintar, internet, media sosial, dan budaya luar yang sebelumnya sangat jauh dari kehidupan mereka. Bagi sebagian masyarakat, perubahan ini membawa harapan baru. Akses pendidikan menjadi lebih baik, layanan kesehatan mulai berkembang, dan peluang ekonomi dari sektor wisata perlahan meningkat. Banyak warga mulai mendapatkan penghasilan tambahan dari jasa pemandu wisata, transportasi, hingga perdagangan hasil alam dan kerajinan tradisional. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk melihat langsung keindahan alam Socotra yang terkenal unik. Pantai berpasir putih, pegunungan tandus, gua-gua alami, dan pohon Dragon Blue Tree menjadi daya tarik utama yang membuat pulau ini semakin dikenal dunia. Namun di balik manfaat ekonomi tersebut, modernisasi juga mulai mengubah kehidupan sosial masyarakat Socotri. Generasi muda kini lebih banyak menggunakan bahasa Arab modern dibandingkan bahasa Socotri dalam percakapan sehari-hari. Pengaruh televisi, internet, dan media sosial membuat budaya luar semakin mudah masuk ke kehidupan mereka. Sebagian anak muda mulai meninggalkan pekerjaan tradisional seperti menggembala atau bertani karena menganggap pekerjaan modern lebih menjanjikan. Akibatnya, beberapa pengetahuan lokal yang dulu diwariskan turun-temurun mulai perlahan menghilang. Tradisi lisan seperti puisi, cerita rakyat, dan lagu tradisional juga semakin jarang dipraktikkan di beberapa daerah. Banyak orang tua khawatir generasi mendatang tidak lagi mengenal budaya asli Socotri sebagaimana leluhur mereka dahulu. Selain tantangan budaya, perubahan lingkungan juga menjadi masalah besar bagi kehidupan di Pulau Socotra. Pulau ini memiliki ekosistem yang sangat rapuh karena banyak tanaman dan hewan di sana tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Perubahan iklim menyebabkan cuaca semakin tidak menentu. Badai besar yang dulu jarang terjadi kini mulai lebih sering datang dan merusak desa, jalan, serta habitat alami. Kekeringan juga memengaruhi sumber air dan pertanian masyarakat. Beberapa pohon langka seperti Dragon Blue Tree mulai mengalami penurunan jumlah akibat perubahan cuaca dan berkurangnya area alami tempat mereka tumbuh. Jika kondisi ini terus berlanjut, sebagian ilmuwan khawatir tanaman khas Socotra dapat terancam punah di masa depan. Meningkatnya aktivitas manusia dan pembangunan juga dapat memberikan tekanan pada lingkungan pulau yang selama ini masih alami. Sampah, eksploitasi sumber daya, dan pertumbuhan wisata tanpa pengelolaan yang baik berpotensi merusak keseimbangan alam Socotra. Meski menghadapi banyak tantangan, masyarakat Socotri tetap berusaha menjaga identitas dan lingkungan mereka. Beberapa komunitas lokal mulai mengajak generasi muda untuk kembali mengenal budaya tradisional, bahasa Socotri, dan pentingnya menjaga alam pulau mereka. Banyak warga percaya bahwa kemajuan tidak harus menghilangkan tradisi. Mereka berharap modernisasi dapat berjalan berdampingan dengan pelestarian budaya dan lingkungan agar kehidupan khas Socotri tetap bertahan untuk generasi mendatang. Di tengah dunia modern yang terus berubah cepat, Pulau Socotra menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas kecil berjuang mempertahankan warisan budaya dan alam mereka agar tidak hilang oleh arus zaman. Perjuangan masyarakat Socotra untuk menjaga budaya dan alam mereka bukanlah hal yang mudah. Di satu sisi, mereka ingin merasakan manfaat perkembangan zaman seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi yang lebih baik. Namun di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa identitas Socotri bisa perlahan hilang jika tradisi leluhur tidak lagi dijaga. Banyak tetua adat mulai merasa khawatir ketika melihat perubahan gaya hidup generasi muda. Anak-anak yang dahulu tumbuh dengan cerita rakyat, lagu tradisional, dan kehidupan dekat alam kini lebih sering menghabiskan waktu dengan telepon pintar dan media sosial. Kebiasaan berkumpul di malam hari untuk mendengarkan kisah para orang tua mulai semakin jarang terlihat di beberapa desa. Padahal bagi masyarakat Socotri, cerita-cerita lama bukan hanya hiburan. Kisah tersebut mengandung pengetahuan tentang kehidupan, alam, dan sejarah pulau mereka. Melalui cerita rakyat, generasi muda belajar tentang cara menghormati laut, menjaga pegunungan, dan hidup selaras dengan lingkungan sekitar. Sebagian masyarakat mulai menyadari bahwa menjaga budaya tidak cukup hanya dengan mengenangnya.
Tradisi harus tetap dipraktikkan agar tetap hidup. Karena itulah beberapa komunitas lokal kini berusaha menghidupkan kembali musik tradisional, tarian adat, serta penggunaan bahasa Sochotri dalam kehidupan sehari-hari. Di beberapa desa, para tetua adat mengajarkan kembali puisi dan lagu-lagu lama kepada anak-anak muda. Mereka berharap generasi berikutnya tetap mengenal identitas asli masyarakat Sochotri meskipun dunia terus berubah. Selain budaya, perhatian besar juga diberikan pada upaya menjaga alam Sokotra yang sangat unik. Banyak warga sadar bahwa kerusakan lingkungan akan langsung memengaruhi kehidupan mereka. Jika pohon-pohon langka menghilang dan sumber air semakin berkurang, maka kehidupan tradisional masyarakat Sochotri juga ikut terancam. Beberapa kelompok masyarakat bersama organisasi lingkungan mulai melakukan penanaman pohon dan mengedukasi warga tentang pentingnya menjaga ekosistem pulau. Wisata ramah lingkungan juga mulai diperkenalkan agar pariwisata dapat berkembang tanpa merusak alam Sokotra. Masyarakat lokal berharap wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan pulau, tetapi juga menghormati budaya dan lingkungan mereka. Banyak warga percaya bahwa alam dan budaya Sokotra adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di tengah tantangan modernisasi, masyarakat Sochotri sebenarnya sedang berada di persimpangan besar antara mempertahankan tradisi atau mengikuti perubahan zaman sepenuhnya. Sebagian memilih tetap hidup sederhana di desa, sementara sebagian lain mencoba menyesuaikan diri dengan dunia modern. Meski begitu, semangat untuk menjaga warisan leluhur masih tetap hidup di hati banyak masyarakat Sochotri. Mereka percaya bahwa kemajuan tidak harus menghapus jati diri. Modernisasi dapat diterima selama budaya, bahasa, dan hubungan mereka dengan alam tetap dihormati dan dijaga. Kisah masyarakat Sochotri menjadi gambaran nyata tentang bagaimana sebuah komunitas kecil berusaha bertahan di tengah perubahan dunia yang begitu cepat. Mereka tidak hanya menjaga tradisi kuno, tetapi juga menjaga salah satu ekosistem paling unik di bumi. Pulau Sokotra bukan sekadar tempat dengan pemandangan menakjubkan, melainkan rumah bagi masyarakat yang telah hidup selaras dengan alam selama berabad-abad. Kehidupan mereka mengajarkan bahwa warisan budaya dan alam adalah harta yang sangat berharga, sesuatu yang tidak dapat digantikan ketika sudah hilang. Di masa depan, nasib budaya dan alam Sokotra akan sangat bergantung pada kemampuan masyarakatnya untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan dan pelestarian. Jika keseimbangan itu dapat dipertahankan, maka suku Sochotri akan tetap menjadi salah satu komunitas paling unik dan menakjubkan di dunia.